Kasus tewasnya dua sejoli, Vina dan Eki, masih menyisakan segudang teka-teki. Mana alibi, mana yang bukti, seolah terus menjadi misteri tak bertepi. Bagaimana tidak, usai kasus ini ramai diperbincangkan, berbagai macam isu dan asumsi liar semakin marak bermunculan. Mirisnya, satu persatu kejanggalan dari kasus Vina nampak mulai terasa seiring berjalannya waktu. Hal itu pun memancing rasa curiga dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Lantas, apa saja yang membuat Hotman begitu curiga sepanjang penyelidikan kasus Vina? Dan inilah 5 kecurigaan paling besar Hotman Paris Hutapea dalam kasus Vina Cirebon, versi Cumi Top 5. Pada tanggal 26 Mei 2024 lalu, pihak kepolisian telah menyelenggarakan rilis penangkapan Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak dari tewasnya Vina. Namun, alih-alih menjawab rasa penasaran, pihak kepolisian justru membuat masyarakat bertambah heran. Bagaimana tidak, dalam kesempatan itu, aparat kepolisian mengumumkan pula kalau Peggy merupakan satu-satunya DPO yang tersisa. Sedangkan 2 DPO lainnya dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Hal itu lantas memancing kecurigaan Hotman Paris, lantaran sebelumnya pihak kepolisian selalu mengatakan bahwa DPO berjumlah 3 orang. Keluarga sangat keberatan, karena... Sangat keberatan, ya, kenapa? Di pengadilan itu sudah disebutkan 3 DPO. Kenapa sekarang baru disimpulkan 1 DPO? Ya. Jadi sangat keberatan. Keluarga meminta kepada kepolisian untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Tidak hanya mengamati geliat polisi yang tiba-tiba saja mencoret 2 DPO, Hotman pun turut menyoroti pula sikap dari ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana. Pasalnya, sejak ia menangani kasus Vina, Hotman Paris selalu meminta agar Ibtu Rudiana dapat menghubungi mereka dan turut serta memperjuangkan keadilan bersama-sama. Apalagi ayah dari almarhumah Vina saja sudah menjalani pemeriksaan. Namun sayang, hingga sampai saat ini, Ibtu Rudiana belum juga menghubungi tim Hotman. Tak dapat dipungkiri memang, mungkin saja dalam kesunyian ini, Ibtu Rudiana sedang berjuang sendiri mencari keadilan bagi Eki. Lantas, seperti apa masukan Hotman untuk Ibtu Rudiana? Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina? Padahal sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Wahai Pak Rudi, apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya sudah chat melalui WA, saya sudah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Selain itu, kesaksian sosok Aep pun tak luput dari sorotan tajam Hotman Paris Hutapea. Bukan tanpa sebab, kecurigaan ini bermula kala Aep menjalani pemeriksaan kedua belum lama ini.
Dan pada kesempatan itulah, Hotman menduga Aep telah memberikan kesaksian yang berbanding terbalik dengan keterangannya 8 tahun lalu. Tak main-main, perbedaan yang diduga Hotman pun meliputi keterlibatan Peggy Setiawan, Saka Tatal, serta 2 DPO lain yang kini telah dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Lantas, seperti apa luapan rasa curiga Hotman Paris Hutapea terhadap inkonsistensi kesaksian Aep? Serta mungkinkah inkonsistensi Aep dapat membuat Peggy lepas dari bayang-bayang hukuman penjara? Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar 2 saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti 2 kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aep dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aep dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Aep itu di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani pidana, ya, itu kan tidak muncul ya di kesaksian di pengadilan itu ya, tidak muncul. Yang ada itu dalam putusan pengadilan mereka itu adalah kesaksian dari Rudiana, orang tuanya almarhum Muhammad Rizki atau Eki. Nah, kesaksian Pak Rudiana selaku orang tua almarhum Muhammad Rizki atau korban itu didapat dari Aep. 2 saksi yang sekarang dipakai yaitu EF dan siapa itu? Ada 2 orang itu, EF sama EF sama siapa ya? Itu di tahun 2016 menyatakan Peggy tidak terlibat. Ya, kok sekarang tiba-tiba dia bilang aku ingat wajahnya ada di TKP, katanya begitu. Jadi memang satu pun keterangan saksi ini jadi nggak bisa dipercaya karena saling bertentangan. Nanti bisa menguntungkan si Peggy di persidangan. Tak berhenti sampai di situ saja, kecurigaan Hotman Paris pun kembali dibuat parah karena kemunculan seorang pengacara bernama Yosi Adian. Bagaimana tidak, sosok Yosi ini tiba-tiba saja muncul ke khalayak ramai dan memproklamirkan bahwa dirinya merupakan kuasa hukum keluarga Vina yang asli. Hal itu lantas memancing reaksi tegas dari Hotman yang telah mendampingi keluarga Vina sejak kasus ini kembali menjadi bahan perbincangan. Kecurigaan itu pun semakin dibuat parah karena sosok Rasman Arif Nasution telah membela Yosi secara terang-terangan. Lantas seperti apa pesan Hotman kepada Yosi Ahdian dan Rasman Arif Nasution? Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon. Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi pers
konferensi persnya bersama Rasman Nasution sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu. Itu semua hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Yosi ini menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina yang bernama Wasnadi. Kalau saya nggak salah ya, Wasnadi kan. Dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki, Pak Rudiana. Sedangkan ibunya Vina almarhumah itu sedang menjadi tenaga kerja asing di luar negeri. Jadi pada saat 2016 itu ibunya Vina itu tidak ada di Indonesia. Kalau begitu secara legal standing kuat. Dia menerima kuasa dari ayahnya almarhum Vina dan menerima kuasa dari ayahnya almarhum Eki. Clear. Dan itu tidak dipersoalkan oleh pihak keluarga, dalam hal ini ayahnya. Suruh aja bapaknya si Vina itu bicara, Pak Wasnadi. Benar tidak Anda memberi kuasa kepada saudara Yosi Ahdian? Usai kasus Vina kembali viral, sosok Saka Tatal memang tak pernah gagal menyedot perhatian masyarakat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Begitu pula dengan Hotman. Bagaimana tidak, walaupun sudah menjalani hukuman bui selama hampir 4 tahun, Saka masih saja bersikeras untuk membantah dirinya terlibat dalam aksi keji yang menewaskan Vina dan Eki. Tak main-main, Saka Tatal bahkan telah menggandeng pengacara Krisnamurti dan Farhad Abbas untuk mengajukan peninjauan kembali guna membersihkan namanya. Ada lagi pengacara dari si Saka, yang ibu itu, mengatakan anaknya, mengatakan itu kecelakaan murni katanya. Orang saya ada visumnya nih mengatakan bahwa itu, ini dia di visumnya segala hasil otopsi mengatakan di bagian intim dari si korban ada air sangat banyak. Dan di dalam putusan pun Saka itu ada peranannya, di BAP pun ada dia. Ada semua. Ya kayak gitu harus diproses hukum semuanya. Apa mungkin memajukan mereka salah? Kami minta keadilan seadil-adilnya mungkin. Bahwasanya yang benar mana dan yang salah mana. Biar semuanya itu terbuka. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi karena Sadikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya. Kan bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sana. One, two, three, four.